Di lantai 12 sebuah gedung kampus yang tinggi menjulang, Arga berdiri di tepi balkon dengan pandangan kosong menatap ke bawah. Angin malam berhembus pelan, menerpa wajahnya yang penuh dengan beban dan kegelisahan. Suara gemuruh kendaraan di jalanan jauh di bawah seperti mengiringi detik-detik yang akan menentukan hidupnya. Ia melangkah maju sedikit, seolah ingin melepaskan semua penderitaan yang menekan dadanya selama ini. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil yang hangat menangkap lengannya dengan kuat. Arga terkejut. Pandangannya beralih ke sosok seorang anak perempuan yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Wajahnya polos, matanya penuh ketulusan, tapi ada semangat yang sulit dijelaskan terpancar dalam tatapannya. Anak itu berdiri sangat dekat, tepat di samping Arga yang hampir melompat. "Jangan." Suara anak itu lembut tapi tegas. "Kamu belum selesai dengan hidupmu." Arga menatapnya dengan penuh keheranan sekaligus bingung. "Kamu siapa? Dari mana kamu datang?" tanyanya dengan suara bergetar. Anak perempuan itu tersenyum kecil. "Aku di sini untuk membuatmu sadar bahwa ada alasan untuk tetap bertahan." Mereka berdua berdiri di sana, di tengah dinginnya malam dan ketinggian yang mencekam. Arga merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kehadiran yang membuatnya berdiri kokoh kembali, tidak tergoda untuk menyerah. "Lalu kenapa aku harus percaya padamu?" Arga bertanya dengan nada putus asa. Anak itu menggeleng pelan. "Aku tidak minta kamu percaya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian." Dia duduk di sisi balkon, merangkul lututnya. "Aku sendiri juga pernah merasa hilang. Tapi hidup ini selalu memberikan cara untuk bangkit lagi, bahkan saat kita pikir sudah tidak ada jalan." Arga mendengarkan kata-kata itu dengan hati yang semakin terbuka. Beberapa menit berlalu tanpa kata-kata lain terucap. Hanya suara angin dan detak jantung yang terasa keras di antara mereka. Kemudian anak itu berdiri dan mengambil sehelai sapu tangan dari saku bajunya. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkannya pada Arga. "Bila kau merasa ingin menyerah lagi, ingatlah malam ini dan ingat bahwa ada seseorang yang peduli padamu, meski aku tak bisa selalu di sini." Arga menggenggam sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Ia merasa sebuah beban yang selama ini menekan dadanya mulai berkurang sedikit demi sedikit. "Kalau kamu butuh bicara, jangan takut untuk mencari bantuan," kata anak itu sembari berjalan pelan menjauh dari balkon menuju tangga darurat. "Bicara adalah cara pertama untuk menyembuhkan luka." Arga menatap sosok itu melewati kerumunan gedung dan lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Namun ketika ia berbalik, anak perempuan itu sudah tidak ada di sana, seolah tidak pernah ada. Malam itu, meskipun penuh misteri, menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Arga. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi gelap yang selama ini melilit pikirannya. Kata-kata dan kehadiran anak perempuan itu terus terngiang, menguatkan dan mengarahkan hatinya untuk tetap bertahan. Arga menunduk, menggenggam erat sapu tangan yang kini menjadi saksi bisu malam penyelamatan itu. Ia mengambil nafas panjang dan melangkah mundur ke dalam gedung, membawa secercah harapan baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Arga masih duduk di bangku taman yang ada di pinggir kampus pada sore hari setelah kejadian malam itu. Matanya menatap kosong ke arah rumputan hijau yang mulai menguning karena musim mulai berganti. Di dalam benaknya, banyak pertanyaan bergerak tak terhitung, tentang apa yang baru ia alami, tentang anak perempuan misterius yang menyelamatkannya dari keputusan teramat berat. Keinginan untuk mengerti lebih banyak membawa dia membuka catatan hariannya yang selama ini berfungsi sebagai tempat mencurahkan perasaan gelap dan berat. Ia mulai membaca kembali tulisan-tulisan lama yang dulu membuatnya hampir putus asa. Tapi sekarang, dengan pengalaman baru itu, ada cahaya yang berbeda, sebuah harapan yang perlahan menyusup masuk ke hati. Terdorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk berbagi, Arga memutuskan untuk mencari tempat yang tenang di perpustakaan kampus dan mulai membuka laptopnya. Ia mengetik pesan pendek kepada seorang teman dekat yang selama ini dikenal sebagai pendengar yang baik, Maya, seorang mahasiswi psikologi yang selalu peduli dengan teman-temannya. Pesan itu singkat, berisi ungkapan bahwa ia baru saja melewati malam yang berat dan ada seseorang yang menyelamatkannya. Maya yang cepat merespons mengajak Arga bertemu di kafe kampus setelah perkuliahan selesai. Mereka berjanji akan berbicara panjang lebar,
tanpa tekanan, hanya sebagai dua orang yang saling mendengar. Malam tiba, dan suasana kafe yang ramai tidak mengurangi ketenangan yang mereka ciptakan saat bertemu. Arga membuka pembicaraan tentang keputusannya yang hampir saja ia lakukan, melompat dari gedung tinggi karena rasa putus asa yang membelenggu. Ia mengungkapkan segala beban yang dirasakan mulai dari tekanan akademik, konflik dalam keluarga, hingga kegagalan dalam mencapai harapan yang selama ini ia perjuangkan. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela. Ia tahu betapa pentingnya momen ini bagi Arga. Pada saat yang tepat, Maya mulai berbicara, memberikan beberapa perspektif baru yang membuat Arga mulai menyadari bahwa beban itu bukanlah sesuatu yang harus ia pikul sendiri. Dengan lembut, Maya berkata, "Kadang-kadang kita merasa sendirian dalam perjuangan kita, tapi sebenarnya ada banyak orang yang siap membantu, mulai dari keluarga, teman, hingga profesional seperti psikolog. Yang penting adalah kita mau membuka diri dan meminta bantuan." Arga mengangguk pelan, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan. Perlahan ia merasa ada cahaya kecil yang mulai terbentuk di dalam dirinya, sesuatu yang dulu hampir padam. Ia menceritakan pula tentang anak perempuan yang tiba-tiba muncul dan berhasil menghentikannya. Maya tampak terkejut, tapi juga tersentuh dengan cerita itu. "Aneh memang," kata Maya. "Tapi terkadang keajaiban datang dalam bentuk yang tak terduga dan muncul saat kita paling membutuhkannya." Sambil menyeruput teh hangat, Arga mulai berbicara tentang rasa bersalahnya karena merasa seperti beban bagi keluarga dan teman. Maya mengingatkannya bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan meminta diri sendiri untuk tidak terlalu keras adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Mereka berbincang hingga larut malam, membongkar lapisan-lapisan rasa sakit dan ketakutan yang selama ini tersembunyi dalam diri Arga. Maya pun memberikan beberapa saran praktis, seperti latihan pernapasan dan teknik sederhana untuk mengatasi kecemasan saat mulai muncul. Ketika mereka berpisah, Arga merasa lebih ringan. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan betapa cerita kecil itu telah membuka pintu baru baginya untuk menerima bantuan dan mempercayai bahwa perubahan bisa terjadi. Keesokan harinya, Arga menghubungi keluarganya untuk membicarakan perasaannya dengan lebih terbuka. Ia mengungkapkan kelegaan yang luar biasa bisa berbicara tentang segala hal tanpa takut dihakimi. Keluarganya menerima dengan tangan terbuka dan berjanji akan selalu ada untuknya, memberikan dukungan tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, Arga mulai membangun rutinitas baru. Ia menyempatkan waktu untuk istirahat, melakukan olahraga ringan, dan berusaha menjaga pola makan yang sehat. Perubahan kecil ini memberinya energi tambahan yang baik untuk menghadapi stres. Di kampus, ia juga mulai aktif mengikuti kegiatan organisasi yang berkaitan dengan kesehatan mental dan dukungan emosional. Arga merasa bahwa dengan terlibat di situ, ia bisa membantu orang lain yang sedang berjuang seperti dirinya sebelum diselamatkan. Sekarang, anak itu tidak lagi hanya menjadi seseorang yang diselamatkan, tapi juga pribadi yang bisa menyemangati dan memberi harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Perjalanan panjang untuk bangkit dari kegelapan memang tidak mudah, tapi dengan setiap langkah kecil yang diambil, Arga semakin yakin bahwa hidupnya memiliki arti yang berharga. Dalam momen-momen hening di malam hari, Arga sering memikirkan anak perempuan yang tiba-tiba datang menolongnya. Meskipun tak pernah ia temui lagi, kehadirannya membawa pesan kuat bahwa ada harapan, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Suatu hari, saat ia berjalan pulang melewati lorong kampus, ia melihat sekelompok mahasiswa berkumpul membicarakan soal bantuan psikologis dan kesehatan mental. Arga mendekat, bergabung dalam diskusi, dan mulai berbagi pengalamannya secara terbuka. Suaranya yang dulu pelan dan penuh rasa takut kini berubah menjadi nada penuh keyakinan dan harapan. Lambat laun, pengaruh positif yang dibawanya mulai dirasakan oleh banyak mahasiswa lain yang juga berjuang sendiri-sendiri. Arga menyadari bahwa dengan keberanian berbagi cerita, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga membuka jalan bagi orang lain menemukan kekuatan. Waktu terus berjalan, dan meskipun anak perempuan misterius itu masih menjadi teka-teki, jejak kebaikannya berbekas dalam hidup Arga seperti benih yang ditanam dan tumbuh menjadi pohon rindang tempat berlindung banyak hati yang terluka. Di saat itulah, Arga yakin bahwa keajaiban memang nyata, hadir lewat bentuk yang tidak selalu bisa dijelaskan,
namun selalu memberikan arti dan harapan baru pada mereka yang mau menerima. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe kampus itu, Arga kembali ke tempat di mana malam itu ia diselamatkan. Lantai 12 gedung fakultas. Suatu ruang biasa yang kini terasa sangat bermakna baginya. Ia berdiri di tepi balkon, merasakan angin yang menyapa lembut. Meskipun anak perempuan yang menyelamatkannya menghilang begitu saja dari pandangannya, rasa kehadirannya masih sangat dekat, seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Pertanyaan yang selama ini mengganggunya tentang siapa sebenarnya anak itu terus menghantui pikirannya. Ia memutar-mutar dalam kepalanya berbagai kemungkinan, mencari jawaban dari sosok yang tiba-tiba muncul di saat ia sedang ingin menyerah. Tidak ada yang mengenal sosok itu di kampus. Tidak satupun mahasiswa maupun staf yang pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan CCTV di lorong yang mengarah ke balkon tidak menangkap adanya seorang gadis muda tiba-tiba muncul di situ. Ini semakin meningkatkan misteri yang membalut peristiwa itu. Dalam keputusasaannya untuk memahami, Arga menyibukkan diri dengan mengumpulkan informasi. Ia mulai bertanya kepada satpam kampus, apakah ada anak sekolah yang sering datang ke area gedung fakultas di malam hari? Tidak ada yang mengenalinya. Ia juga bertanya pada beberapa mahasiswa senior, tapi tidak ada yang pernah melihat gadis seperti itu. Bahkan di media sosial kampus maupun grup diskusi mahasiswa, tak ada yang pernah membicarakan tentang anak perempuan berusia belasan tahun yang tiba-tiba muncul di gedung. Keanehan ini justru memperkuat rasa penasaran Arga. Ia merasa bahwa sosok itu bukan sekadar seseorang dari dunia nyata. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak mudah dijelaskan dengan logika biasa. Namun, yang paling penting baginya bukanlah siapa anak itu sebenarnya, tapi pesan dan dampak yang dibawanya bagi hidupnya. Setiap kali Arga kembali ke tempat itu, ia memejamkan mata dan mencoba merasakan kembali saat-saat penuh ketegangan tersebut. Ia mengingat kata-kata anak itu, kalimat sederhana yang mampu menggenggam hatinya dan menariknya kembali dari tepi jurang kehancuran. Memori itu menjadi pengingat kuat bahwa dalam hidup, keajaiban bisa datang tanpa diduga dan dari sumber yang tak terlihat. Di sela pencariannya, Arga juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini mungkin terabaikan. Ia melihat sekeliling kampus dengan cara berbeda. Mahasiswa yang tertawa bersama teman, dosen yang mengingatkan pentingnya kesehatan mental, bahkan bunga-bunga kecil di taman yang tumbuh meski di tengah kota besar yang sibuk. Semua itu baginya adalah pengingat bahwa hidup penuh warna dan peluang untuk bertahan. Satu hari, saat sedang berjalan di lorong kampus, Arga tiba-tiba bertemu dengan seorang petugas kebersihan yang telah lama bekerja di gedung itu. Petugas itu, Pak Hasan, ternyata cukup ramah dan terbuka saat diajak mengobrol. Arga pun memberanikan diri bertanya apakah pernah melihat anak kecil yang sering keliling memeriksa kamar-kamar kosong dan gedung tua. Pak Hasan menggeleng dan berkata, "Tidak pernah, Nak. Tapi kalau kamu merasa ada seseorang yang jaga di sini, mungkin itu adalah keberuntunganmu sendiri." Jawaban sederhana itu membuat Arga tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa tidak semua hal harus dijelaskan secara masuk akal. Terkadang cukup dengan percaya bahwa ada kekuatan lain yang menjaga dan menunjukkan jalan pada saat kita membutuhkannya. Hari-hari berikutnya, sambil tetap menjalani kuliah dan aktivitasnya, Arga mulai menulis. Ia menuangkan semua perasaannya dalam sebuah jurnal baru. Bukan hanya tentang pengalaman dekat dengan kematian dan misteri anak perempuan itu, tetapi juga tentang bagaimana ia belajar membuka diri, mencari dukungan, dan mulai melihat hidup dari perspektif baru. Menulis menjadi terapi yang menenangkan jiwa dan sekaligus cara untuk menyimpan kenangan akan malam luar biasa itu. Setiap kata yang tertulis terasa membawa kelegaan dan memperkuat tekadnya untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Selain itu, Arga juga aktif mengikuti seminar dan workshop tentang kesehatan mental yang diadakan oleh kampus. Ia ingin memperdalam pemahaman dan sekaligus membantu menghilangkan stigma seputar isu psikologis yang masih sering menjadi hal tabu di kalangan mahasiswa. Ia mulai menyadari bahwa perjuangan hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana ia bisa memberi nilai positif bagi orang lain. Secara perlahan, sosok Arga berubah dari mahasiswa yang terpuruk menjadi inspirasi kecil di lingkungan kampus. Teman-temannya mulai melihat perubahan dalam dirinya, lebih ceria, lebih terbuka, dan lebih berani menghadapi tantangan.
Arga juga aktif melakukan pendekatan dengan organisasi yang fokus pada dukungan kesehatan mental, berkolaborasi untuk menyediakan ruang aman bagi mahasiswa yang membutuhkan. Meskipun rasa penasaran tentang anak perempuan itu tidak pernah benar-benar hilang, Arga akhirnya menerima bahwa hadirnya dalam hidupnya memang seperti sebuah keajaiban yang sengaja datang tanpa alasan jelas. Ia belajar untuk mengapresiasi dan menghormati momen itu sebagai titik balik dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku. Suatu sore, saat ia sedang duduk di sudut taman kampus, seorang mahasiswa muda menghampirinya. Dengan mata yang agak berkaca-kaca, mahasiswa itu menceritakan bahwa ia juga pernah merasakan putus asa dan hampir menyerah. Mendengar kisahnya, Arga memberikan sapu tangan yang sejak malam itu selalu ia bawa, simbol dari harapan dan pertolongan yang pernah ia terima. Mahasiswa itu mengangguk penuh haru. "Aku mengerti sekarang. Kadang kita harus diberi tanda, begitu seperti kamu." Momen itu menguatkan keyakinan Arga bahwa meskipun anak perempuan misterius itu tidak pernah muncul kembali, jejak kebaikan dan harapan yang ia tinggalkan terus hidup melalui tindakan kecil yang menyelamatkan jiwa lain. Dalam hingga siang dari hari ke hari, cerita itu menjadi saksi betapa kehadiran seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang tak dikenal mampu mengubah arah hidup seorang mahasiswa yang hampir menyerah. Sulit memungkiri bahwa kekuatan sebuah harapan dapat hadir dalam bentuk yang sederhana namun begitu nyata dan memberi makna. Arga kini memandang gedung fakultas bukan cuma sebagai tempat belajar, tapi juga sebagai tempat kenangan berharga yang mengajarkannya arti keteguhan dan kekuatan hidup. Setiap kali dia melangkah melewati koridor itu, selalu ada rasa syukur yang mengisi hati. Ada sebuah pesan yang tertanam dalam dirinya, bahwa di tengah kesulitan yang paling dalam sekalipun, mungkin saja ada sosok-sosok misterius yang muncul untuk mengingatkan kita akan arti kehidupan. Sosok itu mungkin tidak diketahui asal-usulnya, tapi kehadirannya telah memberikan satu hal yang terpenting, sebuah alasan untuk tetap melangkah maju. Dengan kesadaran itu, Arga siap membuka lembaran baru dalam hidupnya, membawa serta kenangan yang tak terhingga nilai dan pengalamannya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan hadir sebagai cahaya bagi orang lain yang mengalami kegelapan seperti dulu. Masa depan masih penuh teka-teki. Namun, sejak malam itu di lantai 12 gedung tinggi kampus, Arga telah belajar bahwa setiap cerita yang dimulai dengan keputusasaan bisa menemukan cahaya penyelamatnya, bahkan jika cahaya itu datang dari sosok yang tak pernah benar-benar dikenal. Setelah kejadian di lantai 12 gedung kampus, Arga pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan karena berhasil melewati masa tergelap dalam hidupnya, tetapi juga kegelisahan yang membuatnya berat untuk membuka cerita itu kepada keluarganya. Ia takut akan reaksi mereka, takut menjadi beban atau disalahpahami. Namun, malam itu, di ruang tamu rumah sederhana mereka, Arga duduk bersama kedua orang tuanya dan adik perempuannya. Ruangan itu hangat dengan aroma kopi yang baru diseduh, namun suasana terasa tegang karena ada rahasia yang tak terucapkan di antara mereka. Akhirnya, dengan suara pelan, Arga mulai menceritakan semua yang dialaminya. Rasa berat di hati, niatnya untuk menyerah, dan sosok anak perempuan yang tiba-tiba muncul menyelamatkannya. Orang tuanya tertegun mendengar pengakuan itu. Mata ayahnya berkaca-kaca. Ibu menunduk menahan air mata, dan adiknya menggenggam tangan Arga sebagai tanda dukungan. Selama bertahun-tahun mereka tidak tahu seberapa dalam tekanan yang mendera Arga. Waktu itu, semua yang tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan dalam bentuk kata-kata penuh keberanian. Ayahnya kemudian memeluk Arga erat dan berkata, "Kami selalu ada untukmu, Nak. Tidak ada yang harus kamu hadapi sendiri." Ibu juga menambahkan, keluarga adalah tempatmu pulang dan tempat di mana kau harus merasa aman. Malam itu, percakapan panjang berlangsung. Mereka berbagi cerita tentang kesulitan masing-masing dan bagaimana setiap anggota keluarga pernah mengalami tekanan dan rasa lelah. Tapi lebih dari itu, ada niat kuat untuk saling mendukung, membantu Arga kembali ke jalan yang lebih baik. Setelahnya, keluarga mulai mencari cara untuk membantu Arga secara nyata. Mereka mengatur jadwal agar selalu ada yang menemani ketika Arga merasa sendiri. Keluarga pun mulai lebih terbuka dalam berkomunikasi, belajar mendengarkan tanpa menghakimi dan membantu mengurangi beban mental satu sama lain. Selain itu, orang tua Arga menghubungi seorang konselor keluarga yang direkomendasikan oleh kerabat dekat.
Mereka merasa bahwa seseorang yang profesional bisa memberikan dukungan tambahan yang dibutuhkan Arga untuk menghadapi masalahnya dengan lebih baik. Konselor itu menerima mereka dengan tangan terbuka, menyediakan ruang aman untuk Arga berbicara tentang perasaannya tanpa takut dihakimi. Secara perlahan, Arga belajar mengenali pola pikir negatif yang selama ini mengurungnya, dan mulai mengubah cara pandangnya terhadap masalah yang dihadapi. Keluarga juga aktif mengajak Arga melakukan kegiatan bersama, seperti berjalan-jalan di taman, memasak bersama, dan bahkan mencoba bersepeda di akhir pekan. Momen-momen kecil namun penuh kehangatan ini menjadi obat yang ampuh untuk membangun kembali ikatan yang sempat renggang akibat tekanan dan kesalahpahaman. Arga sendiri mulai merasa lebih ringan. Ia tak lagi merasa harus menanggung beban itu seorang diri. Dalam suasana yang penuh cinta dan perhatian, perlahan ia membuka diri dan belajar bahwa menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah penting untuk sembuh. Waktu terus berjalan, dan perubahan yang terjadi membawa dampak positif tidak hanya bagi Arga, tetapi juga untuk seluruh keluarga. Suasana rumah yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Setiap anggota keluarga berusaha saling menguatkan, dan tidak ada lagi topik yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Salah satu hal yang membuat keluarga bersyukur adalah saat mereka menemukan surat yang ditulis Arga tapi tidak pernah ia kirim. Surat itu berisi ungkapan keputusasaan dan rasa ingin menyerah yang selama ini tersembunyi dalam diam. Membaca surat itu membantu mereka memahami betapa dalamnya rasa sakit yang dialami Arga, sekaligus menjadi panggilan bagi mereka untuk lebih waspada dan peka terhadap tanda-tanda yang ada. Selain itu, kehadiran anak perempuan misterius yang menyelamatkan Arga menjadi cerita yang mereka bicarakan bersama. Meskipun mereka tidak tahu siapa sebenarnya gadis itu, seluruh keluarga sepakat untuk merayakan keajaiban yang datang tanpa diduga itu. Mereka merasa bahwa keberadaan anak itu adalah berkat yang membawa Arga kembali ke jalan kehidupan. Suatu sore, keluarga mengadakan pertemuan kecil dengan tetangga dan teman dekat untuk berbagi cerita tentang perjuangan Arga dan pentingnya dukungan keluarga. Mereka ingin mengingatkan orang-orang terdekat bahwa tidak ada yang harus berjuang sendirian, dan bahwa bantuan bisa datang dari banyak arah. Usaha mereka tidak sia-sia. Perlahan tapi pasti, stigma tentang kesehatan mental mulai berkurang di lingkungan sekitar, dan banyak yang mulai membuka diri untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Arga menjadi contoh hidup bagaimana dukungan keluarga mampu memberikan kekuatan besar dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, Arga melakukan beberapa perubahan penting dalam hidupnya. Ia mulai aktif mengikuti kegiatan kampus yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dan memberikan waktu untuk jalan-jalan santai atau olahraga ringan agar stres tidak menumpuk. Semua ini dilakukan atas dorongan keluarga yang terus memberi semangat dan perhatian. Orang tua Arga pun tidak lupa selalu mengingatkan bahwa mereka bangga pada usaha dan keberanian yang ia tunjukkan. Pujian dan kalimat motivasi sering mereka ucapkan, memberi energi positif yang membuka pintu baru bagi kesejahteraan mental dan emosional Arga. Tak ketinggalan, adiknya yang sangat dekat dengan Arga juga berperan penting. Ia menjadi teman ngobrol yang menyenangkan dan tempat Arga melatih komunikasi bebas tanpa beban. Hubungan hangat antara kakak dan adik ini turut menghadirkan rasa aman dan kenyamanan yang sangat dibutuhkan. Kini, hampir setiap malam sebelum tidur, Arga duduk bersama keluarganya, mengobrol ringan tentang kejadian sehari-hari, rencana masa depan, dan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan. Suasana hangat dan penuh cinta itu menjadi landasan kokoh bagi perjalanan hidupnya menuju pemulihan yang nyata. Cerita penyelamatan itu akhirnya bukan hanya menjadi titik balik bagi Arga, tetapi menjadi momen berharga bagi seluruh keluarga. Mereka berubah menjadi lebih kuat, lebih peduli, dan lebih erat ikatannya. Bersama-sama, mereka membangun masa depan yang penuh harapan, melangkah maju tanpa takut akan gelap yang pernah menerjang. Keajaiban malam di lantai 12 gedung kampus itu mengajar mereka bahwa dalam keterpurukan dan keputusasaan, selalu ada tangan penuh kasih yang siap meraih dan menyelamatkan. Tangan yang muncul dari tempat tak terduga, membawa kekuatan dan pesan bahwa hidup pantas diperjuangkan, bukan diputuskan dengan menghilang begitu saja. Dalam keheningan malam dan kehangatan rumah mereka, Arga dan keluarganya menemukan satu pelajaran berharga. Kebersamaan adalah kunci untuk melewati badai,
dan cinta adalah obat yang mampu menyembuhkan luka terdalam sekalipun. Kini, mereka siap melangkah bersama, menjaga satu sama lain, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan keberanian. Setelah malam penuh ketegangan yang hampir mengakhiri hidupnya, Arga merasakan perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Keesokan harinya, ia terbangun dengan pikiran yang jauh lebih jernih dan hati yang lebih ringan. Energi baru mengalir dalam dirinya, membuat segalanya terasa lebih mungkin dan penuh harapan. Setiap langkah yang diambilnya kini dipenuhi dengan tekad untuk menjalani hidup yang bermakna dan berharga. Di kampus, Arga mulai memperlihatkan perubahan yang nyata. Dulu, ia sering terlihat melamun dan enggan berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Namun kini, ia lebih terbuka dan berani ikut berdiskusi dalam perkuliahan. Raut wajahnya yang semula suram mulai digantikan dengan senyum yang lebih tulus. Para dosen juga memperhatikan perubahan sikapnya, bahkan memberi pujian atas semangat barunya dalam belajar. Ketika bertemu dengan teman-teman, Arga mulai berbagi pengalaman tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan keberanian untuk mengakui bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan saat menghadapi kesulitan. Ia merasa bahwa berbicara secara terbuka membantu menghilangkan beban yang selama ini ia pendam sendirian. Teman-teman mulai melihatnya bukan hanya sebagai mahasiswa biasa, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kekuatan untuk memotivasi dan menginspirasi. Setiap hari, setelah kuliah selesai, Arga meluangkan waktu untuk pergi ke tempat favoritnya di kampus, sebuah taman kecil yang letaknya tidak jauh dari gedung fakultas. Di sana, ia duduk di bawah pepohonan rindang, menghirup udara segar, dan merenungkan perjalanan hidupnya. Taman itu kini menjadi tempatnya untuk mengambil jeda, menenangkan pikiran, dan mengisi ulang semangat agar tidak kembali terperangkap dalam kegelapan. Di tengah perubahan itu, Arga tetap menyimpan rasa penasaran tentang anak perempuan yang menyelamatkannya malam itu. Meskipun ia tahu sosok itu kini hanyalah kenangan, ia kadang merasa kehadirannya seperti bisikan halus yang memotivasi dan menguatkan di saat dirinya lemah. Semangat baru itu juga membuat Arga berani mengambil lebih banyak tantangan. Ia mulai bergabung dengan organisasi kemahasiswaan yang fokus pada kegiatan sosial dan dukungan psikologis. Dalam kelompok tersebut, Arga belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik dan mengembangkan empati untuk teman-teman yang mengalami masalah serupa. Ia menyadari bahwa dengan berbagi pengalaman dan waktu, ia dapat memberikan perubahan positif bagi orang lain. Suatu ketika, Arga diminta untuk berbicara dalam sebuah seminar kecil di kampus yang membahas isu kesehatan mental. Ia awalnya merasa gugup, tetapi kemudian membangkitkan keberaniannya dan menceritakan kisahnya secara jujur dan apa adanya. Suaranya yang dulu sering bergetar kini terdengar jelas dan penuh keyakinan. Para mahasiswa yang mendengarkan merasa tersentuh dan termotivasi. Bahkan beberapa dari mereka berani mengakui masalah yang selama ini mereka sembunyikan dalam diri. Selain itu, Arga mulai merasakan dukungan positif yang semakin besar dari keluarga dan teman-temannya. Mereka menjadi jaringan penguat yang selalu siap membantu ketika ia merasa gelisah atau terjatuh. Dalam perjalanan ini, Arga belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari hubungan dan dukungan yang ia bangun sekitar. Kesadaran itu kemudian menginspirasi Arga untuk menjalani gaya hidup lebih sehat. Ia rutin berolahraga ringan, menjaga pola makan, dan berusaha cukup tidur. Kegiatan-kegiatan itu memberinya energi tambahan yang diperlukan untuk menghadapi rutinitas kampus dan tekanan akademik. Tubuh dan pikirannya menjadi lebih seimbang, menciptakan harmoni yang selama ini sulit ia temukan. Pada waktu senggang, Arga gemar membaca buku tentang psikologi dan motivasi diri. Pengetahuan baru yang diperoleh membuka wawasannya tentang berbagai cara menghadapi stres dan membangun ketangguhan mental. Ia juga menuliskan refleksi dan pengalamannya ke dalam jurnal pribadi, yang menjadi sarana baginya untuk mengekspresikan perasaan dan memantau perkembangannya. Kondisi positif ini juga membawa perubahan dalam hubungan Arga dengan dosen dan staf kampus. Mereka mulai memandang Arga bukan hanya sebagai mahasiswa biasa, tetapi sebagai individu yang berprogres dengan signifikan. Bahkan, beberapa dosen menjadikan Arga sebagai contoh dalam hal semangat dan ketekunan dalam menghadapi rintangan. Suatu hari, Arga mendapat kabar bahwa teman sekelasnya mengalami kesulitan berat dan merasa tertekan. Tanpa ragu,
Arga mendekatinya dan menawarkan dukungan dengan cara yang sama seperti yang pernah ia terima. Ia tahu betul bagaimana rasanya merasa sendirian dan putus asa. Dengan sabar, Arga mendengarkan dan memberikan semangat agar temannya mau menjalani proses pemulihan. Pengalaman itu semakin menguatkan tekad Arga untuk tidak pernah membiarkan seseorang berjuang sendirian. Ia mulai sering mengikuti kegiatan kampus yang berkaitan dengan kesehatan mental, seperti pelatihan relawan dan forum diskusi terbuka. Kegiatannya ini membuatnya semakin dikenal sebagai sosok yang peduli dan bisa dipercaya. Di luar kampus, Arga juga membangun komunitas kecil dengan beberapa teman yang memiliki tujuan sama, yaitu mendorong kesadaran dan kesejahteraan mental di kalangan pemuda. Mereka mengadakan pertemuan rutin, berbagi sumber daya, dan membuat kampanye sederhana agar lebih banyak mahasiswa mau membicarakan masalah mental tanpa rasa malu. Pada akhirnya, perjalanan Arga yang penuh liku dan pergulatan batin kini berubah menjadi kisah inspiratif yang mengingatkan bahwa titik tergelap bukanlah akhir, melainkan awal dari secercah cahaya baru. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia melangkah maju menjalani hari-hari dengan semangat yang berapi-api. Kehidupan yang dulu terasa berat itu kini diwarnai dengan makna dan tujuan. Arga menyadari bahwa menyelamatkan hidupnya bukan hanya tentang keberanian satu malam, tapi tentang bagaimana ia menjaga api semangat itu untuk terus menyala dalam setiap langkah yang diambil. Dalam setiap helaan napas dan setiap detik yang berlalu, Arga bertekad untuk terus menjadi manusia yang memberikan harapan, kekuatan, dan cinta kepada diri sendiri juga orang lain. Tempat di mana ia dulu hampir menyerah kini menjadi saksi bisu sebuah kebangkitan yang luar biasa. Kelahiran jiwa baru dalam perjalanan hidup yang penuh arti. Setelah beberapa waktu berlalu sejak kejadian penyelamatan itu, keluarga Arga mulai merasa ada sesuatu yang belum terjawab. Siapa sebenarnya anak perempuan misterius yang tiba-tiba muncul di lantai 12 gedung kampus dan menyelamatkan putra mereka dari keputusasaan? Rasa penasaran ini mendorong mereka untuk mulai mencari tahu lebih dalam tentang anak itu, berharap dapat mengucapkan terima kasih secara langsung atau setidaknya mengetahui latar belakangnya. Ibu Arga memulai pencarian dengan menghubungi guru-guru dan kepala sekolah di sekitar lingkungan rumah mereka dan kampus tempat Arga kuliah. Mereka bertanya apakah ada siswa perempuan berumur 15 tahun yang sering berkeliaran di sekitar gedung fakultas atau pernah mengikuti kegiatan kampus. Namun, hasilnya selalu nihil. Tidak ada yang bisa mengenali sosok gadis yang dimaksud, apalagi yang pernah melihatnya tiba-tiba muncul di ruangan yang seolah sulit dijangkau itu. Ayah Arga pun mencoba bertanya kepada beberapa petugas keamanan kampus dan staf administrasi, berharap mereka mengetahui sesuatu. Berkali-kali, ia berbincang dengan santai namun serius, menjelaskan betapa pentingnya bagi keluarganya untuk menemukan gadis itu. Sayangnya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala, menyatakan bahwa selama bertugas tidak pernah melihat siapapun yang sesuai dengan deskripsi anak perempuan itu. Keluarga Arga mulai khawatir. Apakah anak itu benar-benar nyata? Atau mungkin sosok itu hanyalah sebuah ilusi yang muncul dalam saat-saat kritis? Namun, hati mereka menolaknya. Ada sesuatu yang meyakinkan mereka bahwa gadis itu ada dan benar-benar menyelamatkan Arga tanpa motivasi lain selain kebaikan murni. Suatu hari, adik perempuan Arga, yang sangat ingin membantu, anaknya mengikuti kelas tambahan di sebuah sekolah menengah di dekat kampus. Di sela waktu istirahat, ia bertanya kepada teman-temannya dan beberapa guru tentang keberadaan anak perempuan yang sering berada di sekitar gedung lama. Lagi-lagi jawaban mereka sama, tidak ada. Ini semakin menambah teka-teki tentang keberadaan gadis itu. Namun, dalam pencarian yang terasa tanpa arah itu, keluarga Arga menemukan sesuatu yang tak terduga. Di sebuah grup media sosial kampus, mereka membaca kisah seseorang yang mengaku pernah melihat anak perempuan berumur sekitar 15 tahun dengan pakaian sederhana, sering berada di sekitar gedung fakultas pada waktu-waktu tertentu. Pengalaman itu terdengar aneh dan samar, tapi cukup membuka peluang baru. Keluarga pun mencoba menghubungi orang tersebut yang ternyata adalah seorang mahasiswa senior bernama Dita. Dita menceritakan bahwa ia pernah melihat gadis itu beberapa kali, selalu tampak seperti menunggu sesuatu atau seseorang di lorong-lorong kampus yang sepi. Namun saat hendak mendekat, gadis itu menghilang seolah lenyap begitu saja. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam sikap dan keberadaannya yang misterius.
Dita juga mengatakan bahwa gadis itu tidak pernah berbicara dengan siapapun, dan kehadirannya selalu tiba-tiba, seperti ada kekuatan lain yang menggerakkannya di tempat itu. Cerita Dita menjadi secercah petunjuk, tetapi bukan jawaban pasti. Bahkan Dita sendiri merasa bingung dengan sosok yang selalu membuatnya penasaran itu. Keluarga Arga pun mencoba memperluas pencarian dengan memasang pengumuman di beberapa papan pengumuman kampus dan media sosial. Mereka mengajak siapa saja yang mengenal gadis berumur 15 tahun dengan ciri-ciri tertentu untuk menghubungi mereka. Pengumuman itu disertai foto lukisan yang dibuat oleh Arga berdasarkan ingatannya tentang anak perempuan itu. Upaya ini mendapat respons beragam, tapi tidak ada yang benar-benar memastikan siapa anak itu. Beberapa mahasiswa mengaku pernah melihat sosok samar yang tidak jelas, tapi tidak ada bukti konkret. Hingga saat ini, sosok anak perempuan itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Di tengah pencarian dan ketidakpastian, keluarga Arga tetap memegang satu keyakinan, bahwa anak perempuan itu tidak hadir untuk dikenali atau dijelaskan, melainkan untuk memberikan hadiah terbesar, kesempatan hidup bagi Arga. Mereka merasakan betul keajaiban yang hadir tanpa penjelasan dan mengajarkan mereka tentang arti kebaikan tanpa pamrih. Keluarga Arga pun memutuskan untuk menuliskan apa yang mereka alami sebagai curahan hati dan rasa syukur. Dengan begitu, meski sosok itu tidak ditemukan, jejak kebaikan yang ditinggalkan tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi mereka dan siapa saja yang membaca cerita itu. Tulisan tersebut mereka bagikan di komunitas kampus dan sekitarnya, mengajak semua orang untuk mengenang bahwa terkadang keajaiban memang datang dalam bentuk yang tak bisa diukur dengan mata. Suatu hari, Ibu Arga yang sedang berjalan-jalan di area kampus melihat beberapa anak kecil bermain di dekat gedung tua. Di antara mereka, seorang gadis dengan wajah polos dan mata yang cerah melintas tanpa sengaja di dekatnya. Ibu Arga melihat sosok itu sejenak dan merasakan getaran hangat di dadanya. Namun sebelum sempat bertanya, gadis itu menghilang di antara kerumunan, membuat Ibu Arga hanya bisa menatap heran. Momen itu bagai pengingat bahwa keberadaan anak perempuan misterius itu memang bukan sesuatu untuk dikejar secara paksa, tapi harus diterima sebagai bagian dari keajaiban yang hadir di waktu yang tepat. Kesunyian dan ketidakpastian tentang asal-usul gadis itu justru menambah makna dan keindahan kisah penyelamatan yang tak ternilai itu. Kini keluarga Arga hidup dengan rasa terima kasih yang mendalam atas sosok yang tidak dikenal itu. Mereka tahu bahwa kebaikan dan kasih sayang bisa datang dari mana saja, bahkan dari sosok yang tidak pernah dijumpai kembali. Keajaiban itu menjadi bagian dari kehidupan mereka dan mengajarkan bahwa kadang jawaban terbaik bukan selalu berasal dari fakta, tapi dari keyakinan dan rasa syukur. Arga sendiri, walau belum pernah benar-benar mengetahui siapa anak perempuan itu, selalu menyimpan lukisan wajahnya di kamarnya. Setiap hari, wajah anak itu mengingatkannya untuk tetap kuat dan melangkah maju, meyakini bahwa setiap orang bisa menjadi cahaya di dunia, bahkan tanpa harus terlihat atau dikenal. Cerita tentang anak perempuan berumur 15 tahun itu tetap menjadi misteri yang indah, sebuah kisah yang membawa arti dalam kehidupan Arga dan keluarganya. Di balik ketidaktahuan, tersembunyi sebuah pelajaran besar, bahwa keberanian untuk bertahan dan kehadiran tangan-tangan baik, meski tak kasat mata, mampu menyelamatkan jiwa dan memberi arti baru pada hidup yang hampir hilang. Dengan begitu, mereka terus menjalani hari-hari dengan penuh harapan dan keyakinan, membawa kenangan itu sebagai warisan cinta dan kebaikan yang tak akan pernah pudar. Sosok misterius yang hilang tanpa jejak itu tetap hidup dalam cerita dan hati mereka, menjadi sumber kekuatan di setiap langkah perjalanan hidup yang masih panjang. Setelah berbulan-bulan melewati berbagai perasaan dan pencarian, keluarga Arga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas kehadiran anak perempuan misterius yang telah menyelamatkan nyawa putra mereka. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang tak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi simbol harapan dan kekuatan yang bisa menginspirasi banyak orang. Ibu Arga mengusulkan untuk membuat sebuah lukisan besar yang menggambarkan wajah anak perempuan itu, berdasarkan ingatan Arga dan deskripsi yang selama ini mereka simpan. Mereka merasa bahwa lukisan itu akan menjadi penghubung antara dunia nyata dan keajaiban yang telah terjadi, sebuah cara untuk mengabadikan sosok yang tak pernah mereka temui secara langsung tapi telah memberi makna luar biasa dalam hidup mereka. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua anggota keluarga,
Mereka menghubungi seorang pelukis lokal yang terkenal dengan kemampuannya menangkap ekspresi dan emosi dalam karya seni. Pelukis itu datang ke rumah dan berbicara panjang lebar dengan Arga tentang anak perempuan misterius yang menjadi pusat cerita penyelamatan itu. Pelukis tersebut begitu terkesan dengan cerita dan ketulusan keluarga Arga sehingga berkomitmen untuk membuat lukisan terbaiknya. Proses pembuatan lukisan memakan waktu hampir sebulan. Setiap goresan kuas dibuat dengan penuh perasaan, mencoba menangkap aura ketulusan, keberanian, dan kelembutan yang terpancar dari cerita anak perempuan itu. Arga sering duduk di samping pelukis, mengamati dengan penuh harap dan rasa syukur, seolah sosok yang selama ini hanya ada dalam ingatannya mulai hidup kembali di atas kanvas. Ketika lukisan akhirnya selesai, keluarganya mengagumi hasil karya itu. Wajah anak perempuan tersebut tampak bersinar dengan lembut. Matanya yang penuh kasih dan tatapannya yang menenteramkan mampu menyentuh hati siapapun yang melihat. Lukisan itu memancarkan kehangatan dan keberanian sekaligus, menjadi simbol nyata bahwa keajaiban bisa hadir kapan saja dan dari siapapun. Mereka memutuskan untuk menggantung lukisan tersebut di ruang tamu rumah mereka, tempat di mana setiap anggota keluarga sering berkumpul dan berbagi cerita. Lukisan menjadi titik pusat perhatian, penuh makna dan pengingat untuk selalu menghargai hidup dan saling mendukung dalam keluarga. Kabar tentang lukisan itu menyebar perlahan ke lingkungan sekitar dan kampus tempat Arga belajar. Teman-teman dan tetangga mulai datang untuk melihatnya secara langsung, tertarik oleh kisah di balik gambar itu. Bagi banyak orang, lukisan tersebut menjadi sumber inspirasi dan pengingat bahwa kebaikan dan kekuatan hati mampu mengubah kehidupan dalam sekejap. Suatu hari, saat keluarga Arga mengadakan pertemuan kecil bersama tetangga dan teman-teman dekat, mereka menampilkan lukisan tersebut sambil menceritakan kisah yang melatar belakanginya. Percakapan mengalir hangat, bergantian antara ungkapan syukur, harapan, dan dorongan untuk saling membantu ketika ada yang mengalami masa sulit. Acara sederhana itu menjadi momen berharga bagi banyak orang. Mereka yang hadir membawa pulang pesan kuat bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi penyelamat, bahkan tanpa perlu dikenal atau disebutkan namanya. Lukisan anak perempuan itu menjadi simbol universalisme kebaikan yang tak terbatas oleh usia, ruang, atau waktu. Di sela-sela kegiatan kampus dan keluarga, Arga sering memandang lukisan itu dengan penuh rasa terima kasih. Ia menganggap sosok di sana bukan sekadar gambaran, melainkan pelita yang membimbingnya saat menghadapi tantangan. Setiap kali merasa lelah atau tertekan, ia duduk di depan lukisan itu dan mengingat betapa anak perempuan itu berani datang di saat ia paling membutuhkan. Melalui lukisan tersebut, keluarga Arga juga mengajak teman-teman dan warga kampus untuk lebih peduli terhadap isu kesehatan mental dan mendukung satu sama lain. Mereka mulai membentuk komunitas kecil yang aktif mengadakan diskusi dan kegiatan yang mendorong keterbukaan serta empati. Keberadaan lukisan itu menjadi pengingat visual yang kuat akan pentingnya harapan dan kekuatan jiwa saat menghadapi gelap. Ini juga menjadi pesan bagi generasi muda bahwa kehadiran seseorang, sekecil apapun, dapat memiliki dampak besar dalam hidup orang lain. Suatu sore, saat Arga duduk sendiri di ruang tamu, ia berdiri di depan lukisan itu dan berbicara lirih. "Terima kasih sudah datang waktu itu. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu telah membawa aku kembali ke kehidupan." Suaranya pelan namun penuh keyakinan, seolah memang benar-benar membicarakan seorang teman yang hadir tanpa diminta. Melalui perjalanan panjang ini, keluarga Arga belajar bahwa ucapan terima kasih tidak harus selalu datang dari kata-kata, tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk karya dan tindakan yang menginspirasi. Lukisan itu bukan hanya karya seni, tapi juga warisan rasa syukur dan pengingat abadi akan keajaiban yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Kisah penyelamatan dan lukisan anak perempuan itu turut menguatkan ikatan keluarga mereka, menjadikan mereka lebih peduli satu sama lain dan kepada lingkungan sekitar. Mereka percaya bahwa kebaikan yang kecil sekalipun dapat menjadi titik awal kebahagiaan dan kesembuhan, tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi banyak orang. Sementara waktu terus berjalan, lukisan itu tetap tergantung di ruang tamu, menjadi pusat perhatian dan inspirasi. Setiap anggota keluarga dan siapapun yang berkunjung bisa merasakan energi positif yang terpancar, mengingatkan bahwa ada kebaikan yang tak terlihat namun sangat nyata. Arga pun bertekad untuk menjaga dan melanjutkan semangat yang dibawa oleh anak perempuan itu.
Ia ingin menjadi pribadi yang mampu menghadirkan harapan dan kekuatan bagi orang lain, seperti yang pernah ia terima di saat terjal paling sulit. Lukisan itu, dengan segala warna dan ekspresinya, menjadi pengingat abadi bahwa bahkan dalam keheningan dan ketidakpastian, ada keajaiban yang hadir untuk menyelamatkan jiwa. Sebuah bukti bahwa hidup selalu pantas diperjuangkan, dan cinta yang datang dari tempat tak terduga mampu mengubah segalanya. Di antara rutinitas sehari-hari, Arga sering merenung di depan lukisan itu. Ia memahami bahwa kisahnya bukan sekadar tentang dirinya, tapi juga tentang kekuatan setiap manusia untuk memberi dan menerima bantuan saat diperlukan. Sebuah pelajaran hidup yang akan terus ia bawa sebagai bekal untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, lukisan anak perempuan berusia 15 tahun itu tidak hanya menjadi hiasan rumah, tapi juga jembatan antara masa lalu yang penuh perjuangan dan masa depan yang penuh harapan. Sebuah karya seni yang merayakan kehidupan, keberanian, dan kebaikan yang melintas batas waktu dan ruang. Setelah melewati masa sulit dan menerima dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitarnya, Arga mulai merasakan panggilan yang lebih dalam dirinya. Ia tidak hanya ingin menjadi pribadi yang mampu bertahan, tetapi juga ingin berbagi kekuatan dan harapan kepada orang lain yang sedang berjuang dalam keputusasaan, seperti yang pernah ia alami. Semangat itu tumbuh perlahan, menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya yang baru. Di kampus, Arga mulai aktif mencari cara untuk membantu teman-teman yang mengalami tekanan dan kesulitan mental. Ia bergabung dengan sebuah komunitas kecil yang fokus pada kesehatan jiwa dan dukungan emosional, tempat di mana mahasiswa bisa berbicara secara terbuka tanpa takut dihakimi. Dalam kelompok itu, Arga belajar banyak tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan cara memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan orang lain. Suatu hari, Arga menerima panggilan dari seorang teman sekelas yang dikenal pendiam dan sering tampak terisolasi. Teman itu tampak gelisah dan ragu untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi karena kedekatan yang sudah terbangun, ia akhirnya berani bercerita tentang beban yang selama ini ditanggungnya. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela, memberikan ruang agar temannya merasa dihargai dan didengar. Pengalaman membantu itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi Arga. Ia menyadari bahwa hanya dengan kehadiran dan empati saja, seseorang sudah bisa membawa perubahan besar dalam hidup orang lain. Arga pun semakin rajin mengikuti pelatihan dan seminar tentang kesehatan mental agar keahliannya dalam mendukung teman semakin bertambah dan ia bisa memberikan bantuan yang lebih bermakna. Tidak hanya dalam lingkup kampus, Arga juga mulai menginisiasi kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya. Bersama beberapa teman dan tetangga, ia mengorganisir pertemuan rutin untuk membahas berbagai topik seputar kesejahteraan mental, pentingnya menjaga hubungan sosial, dan bagaimana mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kecil ini berkembang menjadi komunitas yang hangat dan mendukung banyak orang, terutama mereka yang sebelumnya merasa sendirian. Arga selalu mengingat masa-masa gelapnya dan kehadiran anak perempuan misterius yang menyelamatkannya sebagai motivasi. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi penyelamat, entah dalam bentuk besar atau kecil. Dengan keyakinan itu, ia bertekad untuk terus hadir bagi siapa saja yang membutuhkan, menjadi sosok yang bisa dipercaya dan diandalkan. Keberhasilannya membangun hubungan yang kuat dan penuh empati dengan sesama mahasiswa juga mendapat perhatian dari berbagai pihak kampus. Dosen dan staf administrasi menghargai inisiatif Arga yang berusaha mendorong lingkungan kampus agar lebih ramah terhadap isu kesehatan mental. Beberapa kali, Arga diundang untuk berbicara dalam acara-acara kampus sebagai contoh inspiratif bagi mahasiswa lain. Meskipun sibuk dengan aktivitas sosialnya, Arga tetap menjaga keseimbangan antara belajar dan memberikan dukungan. Ia menyadari pentingnya menjaga diri sendiri agar tetap kuat dan mampu membantu orang lain dengan optimal. Oleh karena itu, Arga selalu menyempatkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Di setiap kesempatan, Arga selalu mengajak teman-temannya untuk saling mendukung dan menjaga kesehatan mental secara bersama-sama. Ia percaya bahwa dengan membangun budaya terbuka dan empati, stigma yang sering melekat pada isu kesehatan jiwa dapat perlahan dihapuskan. Semangat kebersamaan itu menjadi pondasi bagi komunitas kampus yang semakin erat dan harmonis. Selain itu,
Arga juga aktif menulis cerita motivasi dan pengalaman pribadinya di blog kampus. Tulisan-tulisan itu banyak dibaca dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak mahasiswa yang menghadapi masalah serupa. Melalui kata-kata, Arga berbagi pesan kuat bahwa harapan selalu ada, bahkan dalam kegelapan terdalam sekalipun. Perjalanan Arga untuk membagikan kebaikan tidak selalu mulus. Ada kalanya ia merasa lelah atau kecewa ketika upayanya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Namun, kenangan tentang malam di lantai 12 gedung kampus dan bantuan anak perempuan misterius itu selalu menjadi sumber kekuatan untuk bangkit kembali. Suatu waktu, Arga mendapatkan cerita dari seorang mahasiswa yang hampir menyerah tetapi kemudian menemukan kekuatan baru setelah berbicara dengan seorang teman yang peduli. Mendengar kisah itu, Arga merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak sia-sia. Ini menjadi pengingat bahwa setiap kali ia memberikan dukungan, ia sedang menanam benih harapan yang suatu hari bisa tumbuh menjadi pohon kekuatan. Dalam perjalanan panjang ini, Arga juga belajar banyak tentang batasan dan bagaimana menghormati ruang pribadi orang lain. Ia memahami bahwa menjadi penyelamat bukan berarti harus memaksakan diri, tetapi hadir dengan tulus dan menerima bila ada yang belum siap berbagi. Sikap sabar dan pengertian itu membuat relasinya dengan teman-teman semakin kuat dan bermakna. Arga semakin yakin bahwa perjuangan kesehatan mental adalah perjalanan yang terus berlanjut, bukan sesuatu yang selesai dalam satu waktu. Kesadaran ini membuatnya terus mempersiapkan diri dengan wawasan dan pengalaman agar bisa membantu sebanyak mungkin orang, tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Kehadiran Arga di tengah teman-temannya menjadi cahaya kecil yang memberi harapan di hari-hari sulit. Ia membuktikan bahwa dari pengalaman pahit, bisa lahir kekuatan untuk memberi dan menguatkan orang lain. Ini adalah warisan berharga yang didapatnya dari masa lalu dan kini dibagikan dengan sepenuh hati. Dengan begitu, hari-hari Arga kini diwarnai oleh makna baru. Ia bukan lagi sekadar mahasiswa yang tengah berjuang sendiri, tapi sudah berubah menjadi pribadi yang mampu mengayomi dan mendukung banyak jiwa yang tengah mencari jalan. Perjalanan panjangnya menjadi contoh betapa pentingnya keberanian untuk bangkit dan memancarkan kebaikan kepada dunia. Setiap senyum yang ia lihat kembali pada teman-temannya adalah hadiah terbesar. Bukti nyata bahwa sebuah tindakan kecil dapat menciptakan gelombang kebaikan yang besar dan berkelanjutan. Arga tahu, meskipun jalannya masih panjang dan penuh tantangan, ia tidak sendirian dan bersama-sama dengan orang-orang yang peduli. Mereka mampu menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk semua. Suatu sore yang tenang di taman kota, Arga melangkah perlahan sambil menikmati udara segar dan suara alam yang menenangkan. Sudah lama ia ingin menyendiri, menghabiskan waktu di luar kesibukan kampus dan aktivitas sosialnya yang semakin padat. Taman menjadi tempat pelarian yang menyenangkan, di mana ia bisa merenungkan perjalanan hidupnya dan mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Saat matahari mulai merendah, Arga duduk di bangku kayu dekat kolam kecil. Pandangannya mengitari area sekitar, memperhatikan setiap gerak lembut daun-daun yang bergoyang di tiup angin. Namun tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara deretan pohon dan semak, muncul sosok seorang gadis yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Gadis itu, dengan rambut panjang mengalir dan pakaian sederhana, berjalan pelan melewati jalan setapak. Ada sesuatu yang familiar dalam sikap dan ekspresinya. Sebuah kedamaian yang anehnya membuat Arga merasa terhubung. Mata mereka bertemu seketika, dan Arga merasa seolah mengenali sosok itu dari tempat yang sangat dalam ingatannya. Ia ingin mendekat dan berbicara, namun gadis itu tiba-tiba hilang di balik kerumunan orang yang lewat, seolah lenyap tanpa jejak. Arga berdiri kebingungan, mencoba mencari-cari kemana arah gadis itu pergi, namun hanya udara yang sunyi menemani. Perasaan aneh itu membekas kuat di dadanya, seolah sosok itu bukan hanya seseorang biasa, melainkan sesuatu yang lebih. Momen singkat itu mengingatkan Arga pada anak perempuan misterius yang dulu menyelamatkannya dari tepi kematian. Rasa rindu sekaligus penasaran muncul kembali. Ia bertanya-tanya apakah gadis di taman itu adalah tanda dari keajaiban yang pernah datang dalam hidupnya, atau hanya bayangan dari ingatan yang terlalu lama tersimpan. Setelah kejadian itu, Arga terus memikirkan sosok gadis tersebut dengan penuh kehangatan dan keheranan. Ia mulai melihat tanda-tanda kecil di sekitarnya, hal-hal yang selama ini terlewatkan,
seperti cahaya matahari yang menerpa dedaunan, atau suara burung yang berkicau riang. Semua itu seolah memberi pesannya sendiri, sebuah pengingat bahwa keajaiban bisa muncul dalam bentuk sederhana dan spontan. Perasaan itu menguatkan tekad Arga untuk terus menjalani hidup dengan penuh harapan. Ia menyadari bahwa meskipun tidak mengetahui pasti siapa gadis itu, kehadirannya sudah memberi arti yang mendalam. Tidak semua jawaban harus ditemukan. Kadang keberadaan sesuatu atau seseorang cukup menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam perjalanan. Di hari-hari berikutnya, Arga kembali ke taman itu beberapa kali. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan sosok yang seolah menjadi penyejuk hati di saat ia membutuhkan. Meskipun gadis itu tak pernah muncul kembali, kenangan itu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup yang membentuk keberanian dan keteguhan hatinya. Kisah pertemuan singkat itu juga kerap ia ceritakan kepada teman-teman dekat dan keluarganya. Mereka mendengarkan dengan penuh rasa takjub dan kekaguman, memahami bahwa pengalaman itu membawa warna baru dalam cerita hidup Arga. Bahkan, ada yang berkata bahwa mungkin gadis itu adalah simbol harapan yang dihadirkan alam semesta untuk menguatkan jiwa-jiwa yang lelah. Merenungi semua itu, Arga merasa bahwa hidupnya seperti dijaga oleh kekuatan yang lebih besar, sebuah perlindungan yang tidak terlihat tapi nyata. Ia belajar untuk menerima bahwa misteri dan keajaiban adalah bagian dari perjalanan manusia, yang memberi makna dan keindahan pada setiap langkah yang ditempuh. Dari pertemuan singkat di taman itu, Arga semakin percaya bahwa setiap orang memiliki kisah yang unik dan penuh keajaiban tersendiri. Ia pun memutuskan untuk terus menjalani hari dengan hati terbuka, siap menerima keajaiban yang bisa datang kapan saja, dari siapa saja, dan dalam bentuk apa saja. Dalam keheningan malam, saat Arga menatap bintang-bintang di langit, ia berbisik dalam hatinya, "Terima kasih untuk segalanya. Aku akan terus melangkah, membawa harapan dan cinta yang kau ajarkan." Dengan keyakinan itu, Arga menutup bab lama yang penuh rintangan dan membuka lembaran baru yang penuh cahaya dan semangat. Ia siap menyongsong masa depan, membawa serta kenangan indah dari sosok yang pernah menjadi penyelamat jiwanya, menjadi inspirasi yang tidak pernah pudar sepanjang hidupnya. Keluarga Arga tetap menyimpan rasa syukur yang dalam kepada anak perempuan misterius yang menyelamatkan Arga malam itu. Meski tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya, mereka memandang sosok itu sebagai malaikat tanpa sayap yang datang di saat paling dibutuhkan. Kehadiran anak itu bukan hanya mengubah hidup Arga, tapi juga menguatkan seluruh keluarga untuk saling mendukung dan menghargai arti kehidupan yang begitu berharga. Arga sendiri terus membawa semangat itu dalam setiap langkahnya. Ia menjalani hidup dengan penuh harapan, berusaha menjadi pribadi yang memberi kekuatan dan harapan bagi orang lain. Cerita penyelamatannya menjadi inspirasi yang tak pernah ia lupakan. Sebuah pengingat bahwa di balik masa gelap selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Meskipun anak perempuan itu tidak pernah kembali, jejak kebaikan dan keberanian yang ia tinggalkan hidup dalam hati Arga dan keluarga. Mereka percaya bahwa cinta dan harapan bisa hadir dalam bentuk apapun, bahkan dari sosok yang tak dikenal namun begitu berarti. Dengan keyakinan itu, Arga dan keluarganya melangkah maju, menjaga kenangan dan pelajaran berharga itu sebagai bekal dalam perjalanan hidup yang masih panjang. Mereka tahu bahwa hidup selalu pantas diperjuangkan, dan tangan-tangan penuh kasih selalu siap menyelamatkan siapa saja yang mau membuka hatinya.